Sekolah SD Tagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu segenap wali murid STQ Muhammadiyah Karangasem serta pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya sekalian. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita pada pagi hari ini ada yang tahu? Kisah keimanan Su'airah radhiyallahu anha. Kisah keimanan Su'airah radhiyallahu anha. Ibu-ibu kenal Su'airah nopo dereng? Ada yang sudah kenal? Kira-kira beliau termasuk sahabat Nabi atau bukan? Termasuk. Beliau termasuk salah satu sahabat Nabi dari kalangan perempuan atau yang sering disebut sahabiyat. Jadi ibu-ibu kalau dengar kata sahabiyat itu artinya para sahabat Nabi dari kalangan perempuan. Contohnya siapa selain Su'airah? Aisyah, terus Khadijah, Ummu Salamah, Ummu Kulthum dan yang lain sebagainya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara kisah keimanan seorang sahabat perempuan Nabi yang istimewa, yaitu Su'airah atau yang sering disebut dengan Ummu Zufar. Ummu siapa? Zufar. Beliau berasal dari Habasyah.
Dari mana? Habasyah. Habasyah itu di mana? Di mana? Ethiopia. Jadi sekarang Habasyah dikenal dengan sebuah negara yang namanya Ethiopia. Ethiopia itu di benua apa? Afrika. Berarti orang-orangnya putih nopo hitam? Hitam putih. Mayoritas berwarna hitam. Termasuk Su'airah. Beliau seorang wanita yang mohon maaf hitam dan jarang diketahui namanya. Tapi kekurangan fisik dan status sosial beliau tutupi dengan keimanan yang luar biasa. Marilah kita simak kisah keimanan beliau. Semoga menjadi pelajaran. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis dari Imam Bukhari, suatu hari Su'airah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau adukan? Ternyata Su'airah itu punya penyakit epilepsi. Punya apa? Penyakit epilepsi. Epilepsi penyakit apa? Apa? Ayan. Su'airah ternyata punya penyakit ayan. Ayan ngertos? Bukan ayam. Ayan pakai N. Yaitu penyakit tiba-tiba kejang-kejang, tidak sadar. Apa yang disampaikan beliau? Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Bila ayan saya kambuh, ternyata aurat saya kebuka. Auratnya siapa? Su'airah. Kan dia nggak sadar nggih? Ketika kambuh, auratnya kebuka. Lalu Su'airah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendoakan kesembuhan. Kira-kira pas nggak beliau minta doa ke Rasul? Pas. Sing ora pas minta doa ke dukun, minta bantuan ke orang. Dukun itu orang pintar apa orang bodoh? Orang bodoh. Kenapa dijuluki orang pintar, para
normal, harusnya para tidak normal. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menjawab, wahai Su'airah, jika engkau mampu bersabar, maka bagimu surga. Namun jika engkau minta dariku doa kesembuhan, akan aku doakan. Jadi Rasul jawabannya memberikan dua pilihan. Sabar masuk surga, kalau enggak didoakan kesembuhan. Kira-kira yang dipilih Su'airah yang mana? Yang A atau yang B? Ketika itu beliau sadar bahwa tidak ada yang memberikan ujian kepadanya selain Allah. Dan apapun yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Namun ternyata Su'airah ganti pilihan. Beliau tidak minta disembuhkan. Beliau juga tetap mau bersabar. Tapi beliau cuma minta satu. Minta apa? Tolong ya Rasulullah, saya sakit seperti ini tidak apa-apa. Yang penting tolong jaga aurat saya, jangan sampai terbuka ketika saya kambuh. Apa yang diminta beliau? Tolong jaga aurat saya. Ketika saya kambuh, jangan buka aurat saya di hadapan orang lain. Lalu kemudian Rasul mendoakan beliau supaya auratnya tidak terbuka. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Su'airah? Yang pertama, minimal ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah salah satu keistimewaan seorang perempuan adalah punya sifat malu. Rasul ingin menguji apakah Su'airah lebih mendahulukan doa supaya aurat tertutup ataukah doa minta sembuh. Rasul menguji beliau, dan ternyata Su'airah lulus ujian. Beliau ingin kemuliaannya tidak terbuka di hadapan orang lain. Maka ajarkan kepada putri-putri kita, ajarkan kepada anak-anak
anak kita untuk punya sifat malu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya." Sesungguhnya agama ini memiliki akhlak, alias inti dari agama itu akhlak. Dan akhlak Islam yang paling utama adalah rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Dan malu kepada orang lain jika aurat kita terbuka. Yang dimaksud malu kepada Allah adalah malu ketika melakukan keburukan, bukan malu ketika melakukan kebaikan. Contohnya apa? Contoh, ibu-ibu disuruh ceramah, padahal nggak pernah ceramah di hadapan banyak orang. Lah mau isin, itu isin yang baik atau mboten? Tidak baik. Isin itu kalau nyolong sendal itu isin. Kalau disuruh melakukan kebaikan jangan malu. Kemudian contoh yang lain, anak-anak kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk punya rasa malu di hadapan orang yang bukan mahramnya. Ada anak perempuan ketika bertemu dengan orang lain, yaitu orang laki-laki. Contoh, anak perempuan kita mau bayar apa? Bayar ke kasir. Ternyata penjaganya laki-laki. Dia nggak mau. Karena apa? Malu. Itulah indikasi ada sifat mulia di dalam diri anak-anak itu, khususnya anak perempuan. Jadi intinya, malulah ketika melakukan keburukan, bukan malu ketika melakukan kebaikan. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisahnya Su'airah, bahwasanya inti keimanan adalah kesabaran. Nomor inti keimanan adalah kesabaran. Orang-orang yang memegang keimanan ini pasti ujiannya sangat besar. Contoh manusia yang ujiannya paling banyak, contohnya siapa? Para nabi dan rasul.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujiannya apa aja? Satu, dikatain orang gila, dikatain penyihir, dilempari kotoran, mau dibunuh. Ada nggak di antara kita yang ujiannya seperti itu? Ada nggak? Ya, kalau kita paling ujiannya duwe utang. Itu kita. Antara ujian punya utang sama ujian mau dibunuh, lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Mau dibunuh. Orang-orang yang penuh keimanan harus siap menghadapi ujian. Dan supaya mampu menghadapi ujian itu harus sabar. Dan ujian yang paling besar adalah ujian agama. Jangan pernah kita mengira males sholat itu bukan ujian. Justru itu ujian yang paling besar. Males ngaji juga termasuk ujian. Males puasa juga termasuk ujian. Cuma terkadang selama ini kita hanya fokus menganggap ujian itu hanya ujian duniawi semata. Padahal ujian agama juga termasuk ujian. Makanya apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 10? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Allah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dapat pahala tanpa batas. Berarti pahalanya limited, unlimited edition, tidak terbatas, unlimited. Terserah Allah mau ngasih berapa. Maka ibu-ibu yang kami hormati, jika kita mengaku menjadi orang yang beriman, bersabarlah. Bersabarlah. Ujian yang kita hadapi, ujian agama, ujian dunia, itu hanya 60 atau 70 tahun saja. Bersabarlah, bersabarlah, dan bersabarlah. Kalau kita mampu bersabar di dalam waktu 60 atau 70 tahun ini, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan surga yang berapa tahun? Bukan semiliar tahun, setriliun tahun, tapi selama-lamanya. Sehingga inti keimanan adalah kesabaran. Inilah dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya siapa? Su'airah radhiyallahu anha. Ibu-ibu siap menjadi Su'airah? Bismillah.
Berarti siap punya penyakit ayan. Siap jika Allah mentakdirkannya. Apa pelajaran yang pertama yang telah kita bahas? Pentingnya sifat malu bagi perempuan dan bagi yang lainnya juga, khususnya bagi perempuan. Yang kedua, inti keimanan adalah kesabaran. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti di murojaah lagi di channel YouTube apa? STQ Muhammadiyah Karangasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.